Saya ulangi lagi ya. Sekarang kita masuk ke polymorphism. Jadi yang dimaksud dengan polymorphism itu adalah berasal dari kata Yunani, yaitu polymorphos, yang berarti banyak bentuk. Jadi polymorphism ini adalah satu mekanisme di dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita membuat satu program, ya. Di dalam program itu kan ada data, ada metode, ya. Itu dia mempunyai bentuk yang sama, tapi perilakunya itu berbeda-beda, ya. Nah, jadi untuk membedakan itu biasanya dibuat sebuah metode tertentu, itu dikenal dengan namanya overloading dan overriding. Jadi yang dimaksud dengan overloading itu adalah sebuah bentuk polymorphism yang terjadi pada saat kelas itu dibuat. Kemudian kalau overriding itu adalah mekanisme polymorphism yang terjadi setelah kelas itu diturunkan, ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan method overloading? Jadi method overloading itu adalah sebuah metode yang bisa dibuat dengan nama yang sama, tapi menggunakan daftar parameter yang berbeda. Ya. Jadi di bahasa pemrograman berorientasi objek, overloading itu dibagi menjadi dua, ya. Kok dibagi menjadi dua? Ya karena ada perbedaan perlakuan, ya. Makanya dibagi dua. Jadi perlakuan yang pertama itu adalah overloading itu diterapkan pada konstruktor. Yang kedua, overloading itu diterapkan pada metode. Apa sih bedanya antara konstruktor dengan metode? Sebenarnya konstruktor sama metode itu sama-sama metode, gitu. Tapi bedanya kalau konstruktor itu adalah metode yang mempunyai ciri tertentu, gitu. Ya, jadi metode yang digunakan pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu, ya. Dan bedanya konstruktor itu adalah sebuah metode yang hanya diakses pada saat program itu dijalankan. Jadi sebuah kelas ketika dia dipanggil, metode yang pertama kali dipanggil itu adalah konstruktor, ya. Nah, itulah makanya kita dibedakan. Kalau yang overloading itu metodenya yang dipanggil ketika sebuah kelas itu setelah sudah dipanggil. Nah, jadi ada istilah overloading pada konstruktor, ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi kan tadi saya bilang ada overriding, ada overloading, ya. Nah, jadi overloading pada konstruktor itu adalah overloading yang menerapkan overriding, ya. Jadi maksudnya itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, dat itu memberlakukan perbedaan untuk konstruktor. Jadi dia agak sedikit berbeda dengan
konstruktor pada bahasa pemrograman lain yang berorientasi objek. Jadi untuk menerapkan overloading di DAT itu tidak bisa, ya, karena DAT tidak menyediakan fasilitas overloading. Tapi ya, DAT itu dia menerapkan yang namanya NIM konstruktor, ya gitu ya, bukan konstruktor saja, tapi dia ada istilah namanya NIM konstruktor, yaitu adalah dengan menambahkan inisial nama pada konstruktor. Ya. Jadi untuk membedakan ini, jadi kalau di dalam bahasa pemrograman orientasi objek yang lain, ya, konstruktor itu yang membedakan itu hanyalah parameternya, gitu ya. Tapi kalau di DAT yang membedakan konstruktor itu adalah ada dua, dari namanya dan dari parameternya, gitu. Ya. Jadi kalau di bahasa pemrogram yang lain dia itu dari namanya, ya dari parameternya, ya. Tapi kalau di DAT itu dari namanya dan dari parameternya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita buat sebuah NIM konstruktor, ya. Ya, nah, NIM konstruktornya di sini itu adalah, kalau sebelumnya kan konstruktornya employee, gitu. Nah, sekarang kita buat NIM konstruktor namanya employee.mt. Nah, gitu. Ini kita definisikan ini ada MT itu terserah kita ya, mau dikasih nama apa aja boleh gitu ya. Kalau misalnya mau diganti kosong juga boleh gitu ya, nggak mesti MT seperti itu. Nah, ini adalah untuk kita menginisialisasi field yang ada di employee supaya isinya itu kosong, ya. Nah, kemudian cara menggunakannya itu adalah di baris 65, ya, kita mendefinisikan employee ini. Nah, jadi ketika mendefinisikan inisialisasi sebuah kelas, konstruktor ini bisa digunakan, ya, itulah bedanya. Jadi konstruktor itu bisa digunakan. Jadi di sini ada dua contohnya, 61 dan 65. 61 itu adalah konstruktor yang pertama, ya. 65 itu konstruktor yang kedua. Yang pertama itu kita mendefinisikan konstruktor dengan variabel dan isinya. Tapi di konstruktor yang kedua di baris 65 kita mendefinisikan konstruktor dengan isi yang kosong. Jadi kita bisa kasih datanya secara manual, ya. Nah, ini kalau dijalankan nanti dia akan menampilkan namanya itu Rudy dan employee X sama salary-nya itu kosong. Nah, kemudian saya juga akan mengenalkan sebuah metode yang namanya toString, ya. Metode toString ini adalah sebuah metode yang digunakan, ya, secara dasar. Jadi ini metode bawaan, ya, dari kelas standar gitu ya. Jadi setiap kita membuat kelas itu sebenarnya dia akan diinkludkan metode toString, ya. Kalau isinya dasarnya kosong, ya. Nah, kemudian sekarang metode ini toString ini juga dia bersifat overriding, ya. Jadi tadi bedanya dengan overloading dengan overriding. Jadi kalau overloading, ya, itu adalah sebuah metode yang dengan nama yang sama tapi isinya beda, itu diterapkan dalam kelas itu. Jadi
kalau overriding sebuah metode dengan nama yang sama dengan isi yang berbeda tapi diterapkan di turunannya. Nah, jadi sekarang ini kita menerapkan toString ini ya dengan isi yang berbeda gitu, dari toString yang awalnya gitu. Jadi kita menggunakan toString ini untuk perlakuan yang berbeda gitu. Jadi yang sebelumnya isinya kosong ya, ketika sekarang itu kita isi dengan tulisan employee yang isinya adalah variabel-variabel. Sekarang kita masuk ke bagian lainnya dari objek oriented, yaitu namanya inheritance. Inheritance adalah satu cara menurunkan objek kelas yang gunanya itu adalah menurunkan sifat dari kelas awalnya, yaitu yang diturunkan itu adalah sifat dari metodenya dan variabelnya. Itu inheritance. Ya, sama seperti kalau manusia itu punya anak itu. Nah, anak itu biasanya menurunkan sifat dari orang tua. Nah, tentunya sifat dari anak ini itu bisa diubah ya, ketika diturunkan. Jadi dia mempunyai sifat yang tetap dari orang tuanya, kemudian sifat itu bisa diubah ketika diturunkan ya. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita terapkan untuk inheritance ya. Jadi tekniknya itu yang pertama itu adalah overloading dan overriding ya. Untuk inheritance, teknik yang digunakan itu adalah overriding ya. Sedangkan overloading itu bukan digunakan untuk inheritance ya. Nah, untuk teknik ini itu juga dikenal dengan istilah polymorphism ya, seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ingat, overloading itu adalah teknik ya yang membuat sebuah metode maupun variabel itu mempunyai nama yang sama tapi isinya beda-beda ya, tapi dia diterapkan di kelas ya. Nah, tapi kalau overriding itu adalah penerapannya itu di turunannya, jadi inheritance ya. Nah, toString tadi yang sudah saya bahas sebelumnya itu adalah salah satu contoh dari metode overriding ya, karena sebelumnya toString itu dia mempunyai sifat yang berbeda. Ketika diturunkan kita bisa rubah sifatnya itu ya, kita bisa rubah isinya dengan satu isi tertentu. Nah, seperti ini contohnya, kita membuat kelas dosen dan overriding. Nah, kelas dosen itu kelas dosen itu turunannya adalah employee. Employee ini adalah parent ya, dosen ini adalah child. Nah, untuk menurunkan sifat dari parent ke child itu kita bisa menggunakan kata kunci extend ya, kata kunci extend. Jadi segala sifat yang ada di employee itu akan kita turunkan ke dosen ya. Kita sekarang buat kelas namanya dosen. Tentunya di dosen ini kita akan buat sebuah variabel namanya NID, nomor induk dosen nasional. Nah,
karena dia turunan dari employee, ya, maka variabel yang ada di employee itu secara otomatis akan masuk ke dalam kelas dosen. Jadi nanti di dosen secara otomatis dia akan menurunkan variabel EMP NIM, EMPX sama EMP salary. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat konstruktor dari dosen itu, ya. Nah, dengan merunut gitu ya, dengan merunut atau mengambil ya metode konstruktor dari induknya. Jadi kalau caranya untuk mengambil konstruktor dari induknya itu employee, kita bisa menggunakan kalimat super. Jadi super itu adalah sebenarnya ini menggantikan kata-kata employee, gitu ya. Tapi dia harus ditulis super, gitu ya. Nah, maka secara otomatis kita akan bisa memasukkan ya, nilai yang ada di dosen ini, ya, NIDN gitu ya. Namanya bisa kita masukkan, umurnya, dan salary. Nah, nanti kita juga membuat sebuah metode toString untuk overriding ya, toString dari metode yang ada di employee, ya, yaitu dengan menampilkan dosen ini NIDN-nya beserta namanya, umurnya, dan gaji. Nah, nanti cara manggilnya dia seperti ini. Nah, gitu. Nah, nanti kalau kita jalankan, dia akan langsung menjalankan yang toString yang ada di sini. Oke. Sekarang kita tes ya. Programnya kita tes. Kita panggil Visual Studio Code-nya. Sekarang kita bikin kelas, bikin project ya. Itu di tempat yang kemarin ya. Kalau kemarin kan latihan 7 ya, sekarang kita buat latihan 8. Nah, kita select dulu. Nah, sekarang ini kita kasih latihan 8. Program yang terakhir kemarin kita copy gitu ya. Jadi sekarang tinggal kita tambahkan aja. Nah, itu program yang kemarin yang ada di latihan 7. Ini ada di latihan 7 itu kita copy. Di bin ya. Nah, ini kan yang terakhir ya. Ini program yang terakhir. Jadi kita copy. Ini kita replace. Ya. Oke. Sekarang kita ganti
kita mulai dengan sekarang. Oke. Nah, sekarang kita bikin kelas employee.mt-nya gitu. Ya. Employee nanti konstruktor mengapa kok ini perlu dibuat ya, gunanya ya kalau kita mau misalnya menggunakan metode yang lain gitu ya untuk membuat kelas kita itu datanya kosong gitu. Buat employee name-nya kemudian employee, nah, kita kasih nilai 0. And employee salary di salary kita 0. Nah kemudian baru kita definisikan di sini. Adalah kalau istilah kata orang tuh instantiation ya. Jadi kalau dalam pemrograman test object inisialisasi. Nah ini kita bisa langsung milih employee empty. Nah, gitu. Otomatis ya. Kalau kita buat seperti ini ya. Kalau kita cetak misalnya, kita cetak ya di X ya, maka dia akan menghasilkan 0 gitu. Coba kita lihat. Nah kan dia hasilnya kosong, nah 0. Nah, ya. Kemudian kalau kita cetak satu titik name, hasilnya kosong karena kita masih belum mendefinisikan isinya, kan masih kosong. Nah ini kosong. Nah, tapi kalau kita misalnya mau mendefinisikan nilainya gitu ya, kita bisa definisikan secara langsung karena kita bisa gunakan setter dan getter ya. Atau X
kalau kita jalankan, dia langsung sesuai dengan isinya. Jadi bedanya kalau dia dikosongkan, kalau datanya tidak kita definisikan, maka dia. Nah, kalau yang ini dia bisa kita definisikan dengan konstruktornya. Ya, kalau empty itu artinya datanya belum didefinisikan. Oke. Nah, kemudian kita buat toString, kita buat namanya kelas toString. Oh ya, sekarang kita cek dulu. Kalau toString kira-kira nampilin apa dia? Nah, gitu ya. Misalnya kalau kita cetak toString, satu titik string. Nah, ini kita lihat toString ini adalah metode standar yang diturunkan dari kelas sebelumnya, kelas employee. Employee kan masih kosong ya. Nah, kalau toString dia masih kosong ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, tulisannya instance of employee. Jadi tulisannya itu. Jadi dia tulisannya instance of employee. Nah, jadi kalau kita ingin merubah tulisannya itu instance of employee itu, kita bisa gunakan yang namanya overriding. Nah, gitu ya. Kita gunakan overriding. Jadi sekarang kita membuat ya kelas ini toString ini. Nah, ya. Nah, maka dia secara otomatis akan seperti itu ya. Nah, kalau kita tetap seperti ini, toStringnya gunakan super seperti itu ya, maka yang akan tampil ya sama seperti tadi, instance of employee ya. Tapi kalau kita ingin definisikan sendiri gitu ya, maka kita bisa hapus ini. Nah, ini kalau ini kan saya rubah ya dengan menggunakan gaya kita sendiri gitu ya. Ya. Kali ini dia akan mencetak employee name. Oh, nah, dua gitu ya. Dan employee name, nah gitu ya. Ya, MP ya, nah, MP dari salary. Nah, jangan lupa kita kan tadi ada apa tuh, ada
ini ya. Oke. Nah, ini ditutup nih, yang terakhir ini. Oke. Nah. Oke, jadi ya. Nah, jadi sekarang toString itu sudah kita override, ya. Sudah kita override itu artinya dia sudah diturunkan, ya, dan dirubah, gitu ya. Diturunkan dan dirubah, ya. Nah, kalau ini namanya overriding, ya. Kalau ini namanya overloading, ya. Kalau ini overloading, employee sama employee ini namanya overloading. Kalau ini overriding. Mengapa dikatakan overriding? Karena toString ini itu dari kelas standar. Gitu. Jadi employee ini sebenarnya dia diturunkan dari kelas objek. Nah, kelas objek itu secara otomatis dia akan menurunkan sifat namanya toString. Ya. Oke, sekarang kita run. Nah, dia akan nampilkan ini, ya, beda kan dengan tadi kan tampilan, ya. Nah, dia bisa kita rubah, ya. Suami, nah, seperti yang di sini, ya. Nah, dan tentunya juga kita bisa cetak juga di sini, bisa kita tambahin in titik toString. Oke. Ini akan menampilkan Weni. Nah, ada Weni. Nah, ini Weni, ya, 67.000, ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, itu yaitu inheritance, ya. Nah, ini adalah kita buat sebuah kelas baru, ya, namanya dosen. Jadi kita tambahin di sini, ya. Baru ini kita kasih nama dosen, ya. Dan buat kelas baru namanya ini, sorry. Nah, ini kita pilih yang ini, Mas dosen, kemudian ekstern. Nah, kemudian kita buat variabel NIDN. Ya. Nah, kemudian NIDN ini, oke, kita buat setter dan getternya, ya, setter dan getternya. Nanti kita buat konstruktornya, ya. Konstruktornya copy aja yang dari sini, ini employee ini. Nanti tinggal kita modifikasi sesuai dengan itu, menyesuaikan gitu. Ini kita ganti dengan dosen, ya. Sini kita tambahin layar, NIDN,
NI dan oke ya. Nah, nanti yang ini ya kita masukkan NIDN. Ini dia. Nah, itu. Nah, sedangkan yang di sini, ya di bagian ya, di bagian sini, kita tambahkan konstruktor apa tuh konstruktor dari induknya. Kita dua gitu ya. Kita transfer. Ya, nah, nanti dia akan secara otomatis menyesuaikan itu ya. Otomatis ketemu dia ya. Nah, employee ini oke ya, X kedua oke. Oh, ini salah letaknya, ini error, pantesan banyak error. Oke, pintar ini Pak, itu yang di konstruktor require NIDN-nya itu apa, Pak? oh koma Artinya ya apa? harusnya. Oh iya ya, harusnya koma. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, sekarang dia tinggal jalankannya ya. Nah, kita bikin, sekarang kita bikin kelas dosennya. Oke, nah kelas dosen sama dengan new, gitu ya. New dosen yang ini pilih. Nah, oke. Jadi NIDN-nya kita isi. Kemudian namanya misalnya gitu ya. Sorry, ini nggak pakai itu kan seringnya. Sorry, masa dosen 18 umurnya. Salary-nya seperti itu ya. Sekarang tinggal kita
cetak aja ya. Sekarang kita mau cetak print ya. Di titik string. Oke. Sekarang mendapatkan lain ya. Tapi dia masih nampilkan yang employee ya, karena kita belum belum bikin yang ini itu stringnya, kita turunkan lagi perintahnya. Jadi kita bikin to string untuk nah ini namanya overriding ya, overriding. Jadi dia menurunkan kalau kita menjalankan sekarang ini to stringnya, yang dia pakai itu masih to string employee ya kan, tampilan sama ya. Nah jadi sekarang kita bikin lagi ya, kita copy aja. Jadi terus ini kita tambahin aja ya. Ini namanya overriding ya. Nah ini kita tambahin di sini, kita tambahin di end ya. Oh ulang, nah, ini dia. Maka nanti kalau kita jalankan gitu ya, nah dia akan tampil yang employee yang ini gitu ya. Nah ini kita ganti misalnya, kan dia masih employee kan. Nah ya ganti dosen ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalau yang mau tanya. Saya mau tanya Pak, Boleh. itu inheritance itu kan dosen, kita pas bahas dosen ya, itu kita definisikan lagi ulang yang required dari kelas yang utamanya Pak ya. Iya betul. Itu memang harus ya kayak mname, mx itu Iya betul. idn aja. Karena dia tidak bisa diturunkan langsung, saya sudah coba kemarin.
Memang perlakuannya agak beda sih sebenarnya, karena ini DAT ini dia objek orientednya agak beda dengan objek oriented yang lain itu. Ya soalnya kan kalau ada yang lain kan bisa langsung aja Pak gitu kan. Oh, karena ini kan parameter. Ini parameter Iya. sebenarnya. Iya. Jadi parameter itu harus dituliskan gitu. Jadi dia tidak bisa menurunkan parameter yang sebelumnya. Dia hanya bisa menurunkan datanya. Data sama metode yang bisa dia turunkan. Sedangkan ini kan parameter ini. Ini di dalam ini kan parameter ini. Nah ini parameter. Kalau yang ini kan dia bisa langsung tadi. Nggak perlu saya. Itu kan bisa langsung ngerti dia. Ya kan? Bisa langsung di apa tuh? Saya tekan kontrol spasi bisa langsung tampil dia. Gitu. Tapi karena require ini kan dia di dalam kurung ini kan. Nah, di dalam kurung itu adalah parameter. Jadi parameter itu tidak bisa diturunkan. Ya kan? Karena dosen itu kan bukan sesuatu yang diturunkan kan. Dosen itu kan dia apa tuh konstruktor gitu kan. Ya. Konstruktor ya tentunya parameternya kan belum ada parameternya. Ya. Jadi lain. Ya. Kalau seperti ini kan, toastring ini, ya. Nah ini kan dia sebenarnya ini kan kosong kan, yang di dalam sini kosong. Toastring itu kosong. Nah kalau kita mau tambahkan parameter sini bisa. Itu artinya apa tuh? Kita menurunkan lagi. Jadi saya nyambung maksud kamu tuh, kalau yang namanya berorientasi objek ini kan apa yang ada di kelas induknya itu otomatis akan bisa kita pakai di kelas childnya. Oke. Tapi ini adalah parameter. Ya, kalau parameter tidak diturunkan, yang diturunkan itu adalah variabel sama metodenya. Parameter enggak. Karena parameter itu adalah bagian dari metode. Gitu. Nyambung ya maksudnya. Oke, bukan. Jadi yang diturunkan itu adalah field sama metode. Ya. Nah, sedangkan yang require name, emp name, name egg gitu ya, itu adalah parameter. Parameter dari sebuah metode. Nah, parameter dari sebuah metode itu yang nggak diturunkan. Kita definisikan sendiri, ya kan? Karena itu harus kita definisikan sendiri, ya. Nah, itulah yang namanya apa tuh? Ini bisa beda-beda. Nanti bisa kita tambahin lain juga bisa ini. Gitu kan. Ini juga nggak harus emp name, bisa kita ganti yang lain. Gitu kan. Ya, tapi kalau dia turunan, otomatis harus sama gitu. Seperti di sini tadi kan contohnya, ketika saya tekan apa tuh string gitu ya, secara otomatis kan dia tampil kan ya. Jadi nah, di sini misalnya saya hapus ya. Kalau mau ngeliat, nah ketika saya tekan string, nah secara otomatis keluar dia kan, NIDN-nya, ya. Nah itu artinya ini adalah variabel turunan, ya, yang sudah dia sediakan. Nah, sedangkan kalau kita tulis di sini nggak ada yang bisa diapa-apain gitu, ya. Nah, nggak ada dia di situ variabelnya yang bisa diturunkan, ya karena ini parameter tidak diturunkan. Jadi yang diturunkan itu adalah variabel sama itunya, gitu ya. Nyambung ya maksudnya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Nah nanti ini berguna sekali ya kalau ketika kita belajar Flutter ini, pengetahuan ini sangat perlu sekali, ya. Karena kalian nanti akan secara otomatis akan sering ketemu dengan yang seperti ini, gitu ya. Makin kalian paham, makin gampang nanti belajar Flutternya gitu ya. Jadi bikin program Flutternya lebih gampang.
sebenarnya kelas ini digunakan untuk apa sih Pak gitu misalnya? Kan kalian nggak nanya. Kelas ini digunakan untuk apa sebenarnya di Platter? Digunakan untuk apa? Untuk bikin program. Kalau untuk bikin programnya, kalau di Platter itu ya nggak mesti bikin kelas gitu. Ya, coba kalian perhatikan source code programnya mereka tidak 100% menggunakan kelas gitu. Nah, jadi sebenarnya kelas itu digunakan untuk basis datanya nanti. Ingat ya, kan ini kan struktur basis data kan, ada NIM, nama, umur, salary gitu. Nah itu nanti akan kita konekkan dengan database. Nah nanti kalian tuh akan lebih lagi kalau kita sudah hubungkan ini ke database. Ya, tapi nanti kita nggak belajar database gitu ya. Saya rasa kalian sudah belajar kan MySQL ya. Nanti kita pakai MySQL. Sudah belajar MySQL? Oke, alhamdulillah kalau sudah belajar. Kalau belum belajar silakan belajar dulu. Ya. Jadi nanti MySQL itu ngoneknya dengan apa tuh dengan DAT ini itu akan lebih gampang kalau dia sudah dalam bentuk kelas. Jadi data yang ada di MySQL itu nanti ditransfer ke kelas ini bisa. Nah, gitu ya. Jadi kita akan memanipulasi itu lebih gampang untuk nampilin datanya, untuk ngapusnya, untuk ngeditnya lebih gampang. Ya kalau kita sudah dalam bentuk kelas. Tapi kalau tidak dalam bentuk kelas, ya lumayan repot gitu nanti. Iya lumayan repot. Ya kalian akan kesulitan gitu bikin programnya. Gitu. Nah jadi gunanya kita belajar object oriented ini adalah sebenarnya untuk manipulasi database, bukan kalau di dalam pemrograman itu ya. Dia lebih berguna pada saat kita memanipulasi database ini. Dan nanti ini juga akan sangat berguna nanti kalau ketika kita sudah masuk ke materi database. Dan sekarang kan belum. Jadi kita akan lebih fokus dulu untuk ke object orientednya gitu ya. Sebenarnya sudah hampir full kita ya mempelajari fitur-fitur dari object oriented ya. Nah, tapi nanti penerapannya itu di dalam pemrograman itu gunanya untuk apanya itu ya kalian belum lihat gitu ya. Nanti kalau sudah kelihatan contohnya gitu ketika dikoneksikan dengan database baru kalian begini rupanya kegunaan dari kelas itu untuk object oriented itu untuk pemrograman. Jadi gunanya untuk itu. Nah itulah makanya nanti kalian untuk membuat kelas diagram gitu ya. Nah kelas diagram ya itu sebenarnya bisa seperti ini gitu. Jadi nanti sebenarnya ada fasilitasnya gitu ya untuk bikin kelas diagram. Kelas diagram itu dibuat dari kelas ini supaya dia bisa connect ke database-nya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nanti akan ada tugas lagi gitu ya. Nah, tugasnya ini lanjutan tugasnya. Kalau kemarin itu kan tugasnya itu adalah mendefinisikan variabel itu mendefinisikan dua nilai. Di pertemuan ke-7 kemarin tugasnya
Nah ini definisi dua nilai ya. Nah ini kan tugasnya. Nah kalau yang sekarang tugasnya itu adalah sama seperti ini tadi. Tolong dibuatkan ya, tolong dibuatkan konstruktornya ya. Nah ini kan mendefinisikan dua nilai ya. Tolong buatkan konstruktornya ya, name konstruktornya gitu ya. Setelah itu tolong buatkan turunannya ya, yaitu sebuah kelas namanya kelas tambah ya. Kelas tambah itu kan dia butuh dua nilai ini kan ya gitu. Kelas tambah itu dia perhitungan untuk menambahkan nilai 1 dan nilai 2 ya. Jadi nanti ketika kita nampilkan pakai toString ya, ketika tambahnya di toString, maka dia akan menampilkan nilai 1 dan nilai 2, nilai 1 plus nilai 2 sama dengan berapa nilainya. Nah, gitu. Ya. Nyambung ya maksudnya pertanyaannya? Ngerti nggak pertanyaannya? Maksudnya ditambahin gitu Pak ya? Apa gimana sih Pak dari yang kita buat nih, ditambahin sama kelas tambah tadi? Ya, kelas tambah ini akan ada dia hanya menurunkan ya sifat dari yang dua buah nilai ini tadi ya, bahwa kalau dua buah nilai kan cuma mendefinisikan nilai aja gitu kan. Jadi kelas tambah ini itu akan menampilkan penjumlahan gitu dari nilai 1 dan nilai 2 yang sudah didefinisikan. Jadi nanti toString-nya itu akan tampil ya, satu misalnya. Kalau misalnya kita tambah ini, kita definisikan nilai 1 30, nilai 2 40. Nah gitu ya maksudnya, nyambung ya maksudnya. Nah jadi nanti tambah T sama dengan new gitu. Nah itu ya. Nah nanti titik string. Nah, jadi ketika ditampilkan perintah seperti itu, dia akan menampilkan 30 hasilnya ini tambah 40 sama dengan 70. Nah itu hasilnya, hasil akhirnya ya, dengan kita membuat kelas baru namanya tambah. Nyambung dari nanti udah maksudnya? Ya nyambung. Oke. Nanti ya maksudnya.